Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Wayan Widi serta teman-teman yang mau nonton video ini. Sebenarnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu di mana ada saya sendiri, yang Kristianti Alawa dengan di belakang 007, kemudian ada Nadia Rowley dengan di belakang 030, kemudian ada Prankasius Aryo Wicaksono dengan di belakang 052, kemudian yang terakhir ada Jason Sebastian dengan di belakang 081. Tujuan kami membuat video ini atau untuk memenuhi tugas pertemuan 3, di mana tugas pertemuan 3 itu adalah membuat ERP Model Implementation Proposal, di mana di sini objek kami adalah perusahaan Mama Roti. Oke, mungkin demi mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada teman saya untuk memulai penjelasan tentang makalah yang sudah kami diskusikan kepada teman kami. Saya persilahkan. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu mengenai company profile dari perusahaan Mama Roti. Mama Roti sendiri merupakan perusahaan bakery yang berdiri sejak tahun 2021 dan berfokus pada produksi roti kopi atau roti khas, yaitu Mexican Buns, dengan harga yang terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat. Perusahaan ini merupakan model bisnis franchise dengan visi perusahaan mereka yaitu menghadirkan minimal 500 cabang pada tahun 2026. Serta mereka juga memiliki misi seperti menghadirkan makanan dan minuman yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Adapun tujuan dari kami yaitu merancang implementasi sistem ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis Mama Roti, meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi data, mengevaluasi alternatif modul ERP yang dapat digunakan, serta melihat bagaimana setiap modul dapat diintegrasikan dan mendukung operasional perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul selection-nya. Jadi modul selection ini adalah pemilihan sistem ERP yang dilakukan menggunakan metode decision matrix dengan mempertimbangkan 5 kriteria utama, yaitu biaya atau cost, skalabilitas, kemampuan integrasi, kemudian penggunaan, dan juga kesesuaian dengan industri. Jadi ini adalah pemilihan modul ERP-nya atau matrix. Jadi ini tabelnya bisa dilihat sendiri. Jadi penilaian ini dilakukan berdasarkan 5 kriteria yang sudah dijabarkan, yaitu cost. Cost itu adalah biaya implementasi dan operasional sistem. Kemudian ada scalability. Ini adalah kemampuan sistem berkembang seiring pertumbuhan outlet. Kemudian ada integration. Integration ini kemampuan integrasi antar modul. Ease of use ini adalah kemudahan penggunaan oleh staf operasional, dan suitability ini adalah kesesuaian dengan industri bakery dan franchise. Jadi skala yang kita gunakan itu dari 1 sampai 5, maka semakin besar angkanya, maka semakin reliable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, oke, sebenarnya perkenalkan, nama saya Erlis Ksantelo dengan di belakang 007. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai makalah yang sudah kami kerjakan. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa terdapat hasil pemilihan dari modul yang telah kami pilih di audio sebelumnya. Di mana dari hasil pemilihan modul itu menunjukkan bahwa audio manufacturing, audio inventory, audio sales, dan audio quality menjadi modul yang direkomendasikan untuk digunakan dalam sistem audio pada bisnis Mama Roti. Dan untuk pemilihan ini sendiri itu didasarkan pada tingkat prioritas yang tinggi. Karena modul-modul tersebut paling sesuai untuk mendukung proses bisnis utama dalam suatu perusahaan, di mana order manufacturing itu membantu untuk mengelola perencanaan produksi serta pengaturan resep atau bill of materials, sehingga proses pembuatan produk dapat berjalan dengan lebih terstruktur. Kemudian ada order inventory, di mana dengan adanya modul ini memungkinkan pemantauan stok bahan baku secara real time agar ketersediaan bahan tetap terjaga dan produksi tidak terganggu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada order sales, di mana order sales ini akan mendukung pengelolaan transaksi penjualan yang terintegrasi antar outlet, sehingga data penjualan dapat dipantau secara terpusat. Kemudian yang terakhir itu ada order quality, di mana order ini digunakan untuk memastikan adanya pengecekan kualitas pada setiap tahapan produksi agar standar produk tetap konsisten. Nah, dengan kombinasi dari modul tersebut, kami yakin bahwa sistem dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta mendukung integrasi progres bisnis Mama Roti secara menyeluruh. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada teman saya yang selanjutnya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai interaksi antar modul, di mana interaksi antar modul ini sendiri berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh modul-modul yang sudah kita pilih sebelumnya untuk menjadi sebuah sistem yang nantinya akan membantu proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Di sini kita memiliki kurang lebih ada 5 modul yang akan digunakan, di mana modul yang pertama itu sendiri adalah sales modul, di mana nanti em, sales sendiri akan memproses transaksi yang dilakukan oleh pelanggan secara real time mulai dari mencatat detail pembelian seperti jenis roti, jumlah, harga, dan juga waktu transaksi yang nanti akan masuk ke dalam sistem database. Di mana modul ini juga nantinya akan memiliki alur data untuk pergi ke inventory. Lalu selanjutnya di sini kita punya manufacturing atau yang dalam case pembuatan roti ini kita akan menganggap ini sebagai proses pembuatan roti ataupun bisa dibilang tim dapurnya lah. Jadi secara otomatis sendiri manufacturing ini sendiri akan membuat manufacturing order sehingga tim dapur itu bisa dapat membuat atau memproduksi rotinya sesuai dengan resep atau BOM, Bill of Material yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada QA di mana QA ini juga sendiri berfungsi untuk memeriksa kualitas barang sebelum masuk ke dalam etalase apakah barang tersebut sudah oke dan sudah ready untuk dijual dan untuk disajikan terhadap customer gitu, di mana hanya produk-produk yang lulus uji saja yang akan ditambahkan dalam stok inventory yang nantinya akan dijual melalui sales kepada customer. Dan selanjutnya di sini ada inventory. Jadi inventory ini kurang lebih fungsinya sama untuk menyimpan barang produksi atau barang yang sudah jadi ataupun raw material yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi eh, roti gitu. Jadi di mana dalam inventory sendiri sendiri nanti ada sistem yang namanya untuk mengurangi stok otomatis sesuai dengan BOM yang sudah tadi dijelaskan sehingga nantinya inventory sendiri juga dapat membuat forecasting mengenai batas minimum daripada inventory sehingga sistem itu dapat memicu bagaimana proses produksinya itu akan berlanjut setelahnya. Dan selanjutnya itu adalah reporting di mana ini adalah tahap terakhir dari keseluruhan interaksi di mana keseluruhan data dari sales dan juga quality ataupun manufacturing serta inventory itu bakal masuk ke dalam reporting ini yang artinya akan direview ulang oleh owner untuk melihat data dan juga menentukan bagaimana ke depannya perusahaan dapat melakukan kegiatan ataupun operasional yang lebih baik lagi. Oke, di sini selanjutnya saya juga akan menjelaskan quality checkpoints-nya juga. Jadi dari sistem ini kita memiliki 3 pos pemeriksaan yang dimana berguna yang bisa dibilang krusial untuk meminimalkan kesalahan pada operasional. Yaitu yang pertama adalah validasi transaksi penjualan. Di sini sangat penting karena ini memastikan kelengkapan dan juga keakuratan data pesanan yang masuk ke dalam sistem. Tidak boleh ada kesalahan pada checkpoint ini karena ini bakal menjadi temuan yang sangat krusial jika hal ini terjadi gitu. Selanjutnya ada juga verifikasi stok inventory di mana ini digunakan untuk memastikan pada stok di sistem bahwa ini benar-benar sesuai dan juga dengan persediaan yang ada fisik ataupun di warehouse-nya. Selanjutnya itu adalah validasi laporan keuangan di mana ini akan memverifikasi seluruh transaksi yang telah tercatat yang dengan benar pada laporan harian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu mengenai identifikasi bottleneck dengan menggunakan activity diagram. Pada activity diagram pertama, yaitu menggambarkan proses penjualan di outlet. Proses dimulai ketika pelanggan memilih produk dan kasir memasukkan pesanan ke dalam sistem POS. Sistem kemudian memproses transaksi dan mengecek ketersediaan stok sebelum menghasilkan struk pembayaran dan mencatat transaksi penjualan. Bottleneck yang dapat muncul pada proses ini ialah antrean panjang di kasir serta keterlambatan pembaruan data stok. Oleh karena itu, integrasi POS dengan modul inventory pada ERP menjadi hal yang penting agar transaksi dapat berjalan lebih cepat dan data stok selalu terbarui secara real time. Kemudian, untuk activity diagram yang kedua, menggambarkan proses pengelolaan stok dan produksi. Proses dimulai dari pengecekan stok bahan baku oleh staf gudang yang kemudian dicatat ke dalam sistem. Jika stok berada di bawah batas minimum, sistem akan membuat production order sehingga tim produksi dapat memulai proses pembuatan roti hingga tahap quality control. Bottleneck yang dapat ditemukan pada proses ini umumnya terjadi karena pencatatan stok yang masih manual dan perencanaan produksi yang masih berdasarkan perkiraan, bukan by data. Implementasi modul inventory dan production pada ERP diharapkan dapat membantu memantau stok secara lebih akurat serta mendukung perencanaan produksi yang lebih terstruktur.
Kemudian activity diagram ketiga yaitu mengenai proses pembuatan laporan penjualan, admin atau manajer akan meminta laporan pada sistem ERP. Kemudian sistem mengambil data transaksi dari database dan memprosesnya melalui modul accounting untuk menghasilkan laporan penjualan. Tantangan yang sering muncul pada tahap ini ialah proses rekap data yang masih memerlukan pengecekan manual, sehingga dapat memperlambat pembuatan laporan. Integrasi modul sales dan accounting dalam ERP diharapkan dapat menghasilkan laporan penjualan secara lebih cepat dan menyediakan informasi yang lebih akurat bagi manajemen dalam mengambil keputusan operasional. Kemudian di sini pada bagian lampiran, di sini kami mewawancarai Pak Reza sebagai owner Mama Roti dan di sini kami melakukan wawancara by WhatsApp karena Pak Reza tidak memungkinkan untuk melakukan Zoom ataupun pertemuan secara offline sehingga pertanyaan diberikan melalui WhatsApp dan dijawab melalui WhatsApp dan dikirim dengan PDF. Baik, mungkin sekian saja penjelasan dari kelompok kami dari tugas pertemuan 3 ERP Modul Implementation Proposal dengan objek perusahaan Mama Roti. Kami harap semoga video dan presentasi yang telah kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang menonton video kami. Mungkin sekian saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.